Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini di Trader Sawesdi. Yang dimana di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menganalisa market untuk SASD bagi pemula dan juga yang masih belum paham ya bagaimana cara menganalisa market, menentukan entry point, stop loss dan juga target profit ya. Dan di sini saya akan memberikan sebuah edukasi bagaimana cara trading menggunakan support resisten, eee, di mana di support resisten ini ada beberapa tipe juga ya. Yang pertama itu ada support resisten klasik dan dinamik, ada support resisten menggunakan, trendline dan juga, kita bisa menggunakan support resisten menggunakan dengan, Fibonacci retracement ya. Namun di sini di video kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi atau pelajaran untuk teman-teman semua yang sedang, mencari referensi bagaimana cara menganalisa market ataupun menentukan support resisten ya. Di sini saya akan menggunakan dulu yaitu support resisten dengan trendline ya untuk menghasilkan profit maksimal di market SASD maupun di market yang lainnya ya. Yang pertama di sini kita lihat trennya dulu, di mana ada pergerakan penurunannya. Namun kalau kita lihat di sini trennya sedang bearish ya, tren sedang bearish, namun di sini ada pembentukan, eee, minor trend uptrend ya. Di sini kita hubungkan untuk super, trendline-nya ya. Jadi di sini kita hubungkan, namun, sorry saya belum sampaikan juga, di sini kita, trading juga menggunakan dengan bantuan indikator yaitu stochastic escalator, yang dimana di pengaturannya ini adalah di 533 ya untuk saya sendiri karena di sini, eee, standarnya itu 1413 ya. Jadi saya di sini menggunakan 533 untuk indikatornya, untuk lengths-nya 5,5 yang smoothing 3, dash smoothing-nya juga 3 ya. Jadi seperti itu untuk indikator dari stokastiknya. Jadi di sini kita sudah menghubungkan support trendline, sekarang kita kan mencari titik resisten trendline-nya ya, yang dimana di sini terjadi penurunan, yang artinya pergerakan saat ini lebih cenderung pada, posisi untuk mencari sell ya. Jadi di sini kita hubungkan dan bagaimana cara entry pada market dari yang sedang kita analisa saat ini adalah, yaitu menunggu dia konfirmasi satu candle di sini ya, satu candle, kemudian kita akan melihat, pembentukan dari stokastiknya, apakah dia sudah mencapai, oversold ya. Jadi di sini kita akan lihat pergerakannya, di sini belum terjadi balik ya. Kita akan tunggu dia breakout kemudian kita melakukan entry, mencari titik entry dan menentukan stop loss-nya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita akan lihat lagi, ya di sini sudah breakout. Nah, untuk ketika kita melihat market seperti ini atau pergerakan seperti ini, apakah kita akan langsung entry atau bagaimana? Saran saya adalah ketika kita melihat market seperti ini, yaitu ketika, terjadi penembusan candle yang cukup signifikan, ada 2 opsi ya, yaitu kita entry di close candle yang sedang berjalan saat ini, atau kita tunggu dia melakukan retest ke area di sini ya, di kisaran 1979 atau mendekati dengan support trendline yang sudah di breakout. Jadi seperti itu untuk cara entry-nya. Kemudian kita melihat ya, untuk entry-nya seperti apa. Jadi di sini kita lihat juga, stokastiknya sudah berada pada titik, overbought ya. Jadi sudah berada pada titik overbought. Yang di atas ini adalah area overbought dan yang di bawah adalah area oversold ya. Jadi seperti itu untuk, melihat dari pembentukan stokastiknya, dan di sini juga sudah mulai bersilangan ya untuk kedua lengths-nya ini, dia sudah mulai bersilangan. Jadi bagaimana cara entry-nya? Yang pertama, saya akan mulai masuk entry di sini ya, saya akan mulai masuk entry, oh sorry.
Saya akan mulai masuk entry di sini, ketika pembukaan candle berikutnya ya, dengan target profitnya yaitu kita ambil di support yang sudah terbentuk di sini ya, kita bisa ambil di targetnya di sini. Jadi ini kalau kita ukur yaitu kita bisa dapat 100 pips ya, ini kita bisa dapat 100 pips untuk target. Misal kita mau pasang 2 target profit, kita bisa ambil di area ini ya, ini adalah pembentukan support juga, yaitu kisaran berapa pips ya, kita akan lihat 33 pips ya. Jadi untuk scalping bisa kita ambil di sini juga, dan untuk target terjauh itu sekitar 113 pips. Jadi misal di sini kita sudah entry di pembentukan candle berikutnya ya, atau kita tunggu di area atas ketika ada retest ya. Namun saran saya, rekomendasi saya adalah kita bisa entry langsung kalau kita sudah lihat ada pembentukan bearish engulfing ya, karena dia memakan 2 candle sebelumnya dan dia juga sudah break di bawah dari support trendline yang sudah terbentuk ya. Jadi kita akan lihat pergerakan kemudian. Ya, di sini kita sudah entry tadi ya ketika close candle. Jadi untuk target pertamanya kita itu sudah tercapai. Jadi di sini kita akan lihat lagi, kita akan tunggu lagi ya. Oke, target kita sudah tercapai itu kisaran 100 pip ya, dan juga di sini kita lihat candlenya, stokastiknya juga sudah mencapai area oversold ya. Jadi sekarang, saya akan bahas ya bagaimana, untuk tadi penentuan target, stop loss dan juga target profit ya. Ya, karena saya tadi tidak jelaskan untuk penentuan stop loss-nya dan juga, untuk penentuan stop loss-nya saya tidak jelaskan. Jadi di sini kita ulas lagi ya. Jadi tadi, pembentukannya itu adalah di candle di sini kita, masuk untuk entry yaitu ketika dia break ketika dia, open candle di candle berikutnya ya. Jadi di sini kita open, sini open posisi pas pembentukan candle berikutnya, atau dia, pas di close candle, yang sedang break ya. Dan untuk penentuan stop loss-nya adalah kita bisa, tempatkan di sini ya, di area resisten yang ada di sini di 1984, itu kisaran 71 pips dari, harga entry. Atau bagi teman-teman semua yang, karena ada 2 ya, ada 2 tipe tipe, trader, yaitu adalah, eee, tipe spekulatif ataupun dia juga, dengan tipe yaitu menggunakan full, technical analysis ya. Kalau dia menggunakan full technical analysis artinya dia menunggu dulu retest minimal di kisaran harga ini di 1979 atau 1978 sampai di kisaran 1980 ya. Jadi ada 2 opsinya dia ya, ketika, terjadi breakout maka dia akan menunggu retest di kisaran harga ini, kemudian melakukan entry sell ya ketika sudah ada pembentukan berikutnya. Jadi dia akan tandain seperti ini dari area di bawah sini ya. Nah, ini adalah areanya, akan dia tempatkan sebagai entry-nya, dan ini mendekati jadi artinya dia akan entry pada area ini. Untuk stop loss tetap sama ya, yaitu pembentukan di resisten yang ada di sini. Jadi kalau diambil retestnya itu stop loss-nya lebih kecil lagi, itu di kisaran 54 pips, dan target TP-nya itu sangat jauh, bisa ambil di 1966 ya. Jadi targetnya seperti itu untuk kedua cara trading menggunakan, breakout ya, ataupun breakout support resistance trendline, dan cara menentukan target profit serta entry posisi, dan juga menentukan stop loss-nya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa hari ini. Jika ada yang ingin merequest, analisa jika ada yang ingin merequest edukasi berikutnya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya, baik itu, trading menggunakan pola candlestick ataupun chart pattern, serta, cara menentukan supply and demand ya. Nanti juga di next video saya akan berikan cara mudah menentukan supply and demand ya, atau smart money concept. Nanti saya akan berikan di next video, atau mungkin besok saya akan buatkan juga ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini di video video edukasi belajar trading bagi pemula di kesempatan kali ini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.